Sistem ekskresi. Kali ini kita akan belajar tentang organ ekskresi utama, yaitu ginjal. Ginjal berjumlah sepasang yang terletak di pinggang kanan dan kiri kita. Ginjal berwarna merah keunguan dengan bentuk seperti kacang, jadi seperti biji kacang bentuknya. Kemudian fungsi ginjal sendiri ada pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea dan asam urat, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion, penjaga tekanan darah, pengaturan keseimbangan asam basa, pengeluaran zat racun seperti obat-obatan. Jadi kalau kalian mengkonsumsi obat secara berlebihan, itu kelebihannya yang tidak digunakan oleh tubuh akan menjadi racun bagi tubuh kita, makanya harus dikeluarkan. Kemudian pengaturan keseimbangan asam basa, pengaturan produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Ginjal juga berfungsi mengubah vitamin D inaktif menjadi aktif, jadi mengaktifkan vitamin D. Ginjal di dalam tubuh dilindungi oleh lapisan jaringan ikat. Ada beberapa lapisan, yaitu fascia renal, kemudian lemak perirenal, lemak pararenal, dan kapsul fibrosa. Untuk bagian ginjal sendiri ada lobus ginjal, yaitu bagian ginjal yang menyusun ginjal. Kemudian ada hilus atau cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Kemudian ada sinus, yaitu rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus. Ada juga parenkim, jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal, terbagi atas korteks dan medula. Kemudian ada juga pelvis, rongga perluasan ujung proksimal ureter. Pelvis ini berupa rongga. Nah, untuk parenkim ginjal sendiri terdiri dari korteks dan sinus. Korteks ginjal ini tersusun dari nefron-nefron. Jadi nefron itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Jadi yang memproduksi urin itu sebenarnya nefron, dan ginjal ini terdiri dari ribuan nefron. Jadi nefron-nefron ini akan memproduksi urin, kemudian dikumpulkan dalam pelvis yang nanti dikeluarkan menuju kantong kemih. Pada ginjal normal terdapat 800.000 sampai 1,5 juta nefron. Untuk nefron sendiri tersusun atas komponen vaskuler dan tubuler. Nefron juga dibedakan menjadi nefron korteks dan nefron juxtamedula. Nefron korteks itu seluruh nefronnya, seluruh struktur nefron ada di korteks, sedangkan juxtamedula kalau struktur nefron itu sebagian ada di korteks, sebagian ada di medula. Kemudian selain korteks ada sinus. Sinus terdiri atas 15-16 massa trianguler yang disebut dengan piramid ginjal yang tersusun atas sistem tubulus berukuran mikroskopis. Sistem tubulus pada medula meliputi ada tabung-tabung ya, saluran pada medula ada lengkung Henle, descendant dan ascendant, lengkung Henle turun dan naik. Kemudian ada ductus collectivus, yaitu saluran pengumpul, dan ductus papilarus bellini. Ujung dari setiap piramida disebut papila ginjal yang permukaannya seperti saringan karena terdapat banyak lubang kecil yang dilewati oleh tetesan urin. Nah, untuk bentuk ginjal sendiri, ini adalah bentuk ginjalnya, bentuknya seperti kacang, jadi ini kayak biji kacang, yang di dalamnya terdapat ribuan bahkan jutaan nefron. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah, jadi ini darah yang masih mengandung zat sisa akan masuk ke ginjal. Nanti di sini pembuluhnya akan masuk ke dalam nefron-nefron. Ini kalau diperbesar nefronnya seperti ini bentuknya. Nah, kemudian nanti setelah darah tersebut disaring, dia akan keluar lagi menjadi darah yang zat-zat sisanya sudah disaring ya kan, dia akan keluar menuju ke pembuluh darah yang lainnya kan. Nah, hasilnya berupa urin. Urin ini mengandung zat sisa. Urin nanti akan dikeluarkan melalui saluran ureter. Nah, ini adalah bentuk nefron. Nefron adalah satuan
struktural terkecil dan fungsional terkecil dari ginjal. Jadi ginjal terdiri dari beberapa ribu dan sampai juta ya, nefron. Nah, nefron sendiri terdiri dari di sini ada glomerulus. Nah, glomerulus ini adalah simpul-simpul dari pembuluh darah yang mengandung sisa tadi, sisa metabolisme ini. Ini pembuluh darah masuk ke dalam glomerulus, kemudian disaring darah yang ada di dalamnya, kemudian nanti keluar lagi. Nah, keluar lagi. Ini. Nah, di dalam glomerulus ini nanti darah disaring, hasil saringannya zat-zat sisa tadi akan masuk ke dalam kapsul albumen. Kapsul albumen ini. Nah, jadi glomerulus itu letaknya di dalam kapsula albumen. Gabungan antara glomerulus dan kapsula albumen disebut dengan badan Malpighi. Nah, setelah itu bagian dari nefron ini adalah tubulus proksimal. Ini adalah tubulus proksimal. Kemudian ada lengkung Henle. Ini yang kecil, yang tipis ini adalah lengkung Henle. Sampai sini. Kemudian membesar lagi ini adalah tubulus distal. Tubulus distal nanti akan menyalurkan urin yang tadi dari proses penyaringan tadi menuju ke tubulus pengumpul atau tubulus kolektifus. Ini adalah tubulus pengumpul atau tubulus kolektifus. Nah, saluran ini adalah berasal dari nefron-nefron yang lain. Nah, ini ada macam nefron, tadi ada nefron kortek dan nefron juxtamedula. Nefron kortek seluruh bagian nefronnya terdapat di bagian kortek. Kalau yang juxtamedula, sebagian dari nefron tersebut berada di medula. Nah, kemudian ini untuk aliran urin yang sudah disaring tadi. Urin yang disaring oleh ginjal akan dikeluarkan menuju ke ureter. Di ureter ini nanti urin ditampung, dialirkan menuju kandung kemih. Di kandung kemih ini akan ditampung sementara sampai penuh. Jika kandung kemih ini penuh, dia akan mengeluarkan urin melalui uretra. Jadi tidak ureter dan uretra. Uretra itu saluran setelah kandung kemih. Dari ureter disalurkan ke lubang pengeluaran urin. Untuk proses pembentukan urin ada 3 tahap, yaitu filtrasi yang terjadi di glomerulus dan reabsorpsi serta augmentasi. Jadi filtrasi itu penyaringan terjadi di glomerulus, kemudian reabsorpsi itu menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan. Jadi setelah disaring kok ternyata ada zat-zat yang masih dibutuhkan, diserap lagi. Kemudian augmentasi, kalau augmentasi itu penambahan. Jadi kalau ada zat-zat yang belum sempat tersaring, perlu ditambahkan, perlu dibuang, itu pada proses augmentasi. Reabsorpsi dan augmentasi terjadi di tubulus. Untuk tahap pertama yaitu filtrasi glomerulus. Tahapan pertama pembentukan urin pada manusia berupa proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul albumen. Setiap hari terbentuk rata-rata 180 liter filtrat glomerulus. Jadi hasil dari penyaringan proses filtrasi di glomerulus tadi disebut dengan filtrat. Filtrat itu zat hasil saringan. Filtrat glomerulus. Laju filtrasi glomerulus dikontrol oleh saraf simpatik. Kemudian bagaimana mekanisme kerja filtrasi glomerulus? Ini, ketika darah mengalir melalui glomerulus, cairan yang difiltrasi harus melewati membran glomerulus yang mampu menahan sel darah merah dan protein plasma. Tetapi air dan zat terlarut yang molekulnya berukuran kecil akan melewati membran glomerulus. Jadi yang kecil-kecil zat sisa tadi akan melewati membran glomerulus dan menuju ke kapsul albumen. Itu yang disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Nah, membran glomerulus tersendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu dinding kapiler glomerulus,
membran basal, dan lapisan dalam kapsul Bowman. Oke. Kemudian dalam proses filtrasi glomerulus melibatkan 3 gaya fisik yang bersifat pasif, yaitu tekanan darah kapiler glomerulus, tekanan osmosis koloid plasma, dan tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Ini yang menyebabkan tadi cairan atau zat sisa mengalir dari glomerulus menuju ke kapsul Bowman. Kemudian untuk komposisi filtrat glomerulus itu adalah hasil penyaringan darah tadi. Filtrat glomerulus mengandung air dan zat-zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, dan asam urat. Hampir tidak mengandung protein plasma. Kandungan albuminnya kurang dari 1%. Albumin ini bentuk protein ya. Kemudian tidak mengandung elemen seluler seperti sel darah merah, karena sel darah merah tidak difiltrasi. Jadi sel darah merah tidak ikut tersaring. Nah, setelah filtrasi ada reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Jadi ada kalanya walaupun itu sudah tersaring, tubuh membutuhkan lagi sehingga harus diserap ulang oleh tubuh, di reabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan. Reabsorpsi terjadi secara pasif, jadi osmosis tanpa energi, atau bisa juga terjadi secara aktif dengan memerlukan energi. Tubulus memiliki kemampuan absorpsi yang besar dan sangat selektif terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya tubulus menyerap kembali 99% air yang terfiltrasi, 100% gula yang terfiltrasi, dan 99,5% garam yang terfiltrasi. Urin yang dihasilkan setelah proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Kalau tadi setelah filtrasi namanya urin primer, kalau setelah reabsorpsi namanya urin sekunder. Nah, untuk dapat direabsorpsi, bahan harus melewati 5 penyaring terpisah yang disebut dengan transport transepitel. Yaitu bahan harus meninggalkan cairan tubulus dengan melewati membran luminal sel tubulus, kemudian melewati sitosol, melewati membran basolateral sel tubulus, kemudian berdifusi melalui cairan antar sel atau interstitial, dan menembus dinding kapiler peritubular untuk masuk ke plasma darah. Jadi nanti akan kembali ke dalam pembuluh darah. Nah, bahan-bahan yang direabsorpsi oleh tubuh meliputi ion natrium, direabsorpsi atau diserap kembali secara pasif ataupun aktif. Kemudian ada ion klorin dan ion negatif lainnya. Ada juga glukosa, fruktosa, dan asam amino. Air juga perlu direabsorpsi. Urea juga direabsorpsi secara difusi sekitar 50%. Sebanyak 50% urea lainnya akan diekskresikan dalam urin. Kemudian ion organik dan sejumlah ion anorganik. Tahapan terakhir adalah augmentasi. Augmentasi ini berarti menambahkan zat-zat yang masih perlu dibuang ke dalam urin tadi, berarti masih urin sekunder. Jadi urin sekunder yang telah melalui proses reabsorpsi itu nanti akan ditambahi lagi oleh dalam proses augmentasi ini, ditambahi berupa zat-zat yang perlu dikeluarkan oleh tubuh. Proses transfer aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler peritubular keluar melalui sel-sel tubular menuju ke cairan tubular dan masuk ke urin. Jadi ini zat-zat tertentu yang perlu dikeluarkan dari dalam kapiler darah atau pembuluh darah akan dimasukkan ke tubuler, ke dalam saluran-saluran dalam nefron tadi untuk ditambahkan ke dalam urin. Urin ini nanti akan dibuang.
Semua zat yang masuk ke dalam cairan tubular dan tidak direabsorpsi akan dieliminasi ke dalam urin sesungguhnya. Jadi setelah augmentasi nanti urin tersebut sudah jadi urin sesungguhnya. Kalau tadi ada urin primer, sekunder, dan hasil akhirnya adalah urin sesungguhnya. Augmentasi meliputi sebagai berikut. Ada ion hidrogen, amonia, kreatinin, asam riboat, obat-obatan tertentu, dan zat kimia asing. Kemudian setelah terbentuk urin sesungguhnya, urin ini akan disimpan sementara. Ada penyimpanan sementara urin dan berkemihnya. Urin dari ductus colectivus tadi, urin yang setelah melewati proses filtrasi, kemudian reabsorpsi dan augmentasi akan masuk ke dalam ductus colectivus. Dari ductus colectivus ini akan masuk ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Dari pelvis renalis, urin ini akan mengalir melalui ureter menuju ke kandung kemih atau bahasa ilmiahnya adalah vesika urinaria. Nah, kontraksi peristaltik otot polos dinding ureter mendorong urin dari ginjal menuju ke kandung kemih. Jadi itu proses jalannya dari air dari ginjal menuju ke kandung kemih itu digerakkan oleh kontraksi otot polos dinding ureter. Nah, kemudian dari kandung kemih ini urin akan dialirkan ke uretra. Di uretra nanti urin akan disalurkan melalui lubang luar untuk dikeluarkan dari tubuh. Peristiwa pembuangan urin disebut dengan mikturisi. Jadi pembuangan urin kalau kamu buang air kecil itu namanya mikturisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin ada faktor internal seperti hormon ADH. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak dan disimpan serta dibebaskan oleh kelenjar pituitari yang terletak di bawah hipotalamus. Ada juga dipengaruhi oleh hormon insulin yang dihasilkan sel beta pankreas. Insulin ini berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah. Ya kan? Orang yang kekurangan insulin, kadar glukosa dalam darahnya tinggi sehingga dia menderita kencing manis. Kemudian juga ada sistem renin-angiotensin aldosterone dihasilkan oleh aparatur juxtaglomerulus untuk merespon tekanan darah rendah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. Kemudian untuk yang faktor eksternalnya ada suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan panas, tubuh banyak mengeluarkan keringat. Osmolaritas darah dan sekresi ADH meningkat, reabsorpsi banyak, maka jumlah urin menjadi sedikit. Selain suhu juga ada jumlah air yang diminum. Jika banyak minum air, osmolaritas darah dan sekresi ADH menurun, reabsorpsi air sedikit, maka jumlah urin menjadi banyak. Dan juga ini ada konsumsi alkohol. Dapat menghambat pembebasan ADH. Jadi kalau sering minum alkohol menghambat pembebasan ADH yang berperan penting dalam osmoregulasi air di ginjal. Osmoregulasi itu pengaturan osmosis atau perpindahan air di ginjal. Penurunan jumlah ADH menyebabkan reabsorpsi air di nefron terganggu dan urin menjadi lebih encer dan banyak. Itu efek samping dari konsumsi alkohol. Untuk karakteristik urin atau sifat urin meliputi volume, warna, berat jenis, dan bau. Untuk volume urin orang dewasa 800 sampai 2500 ml per hari. Untuk warnanya kuning pucat sampai dengan kuning tua. Berat jenisnya 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik dengan pH rata-rata 6, rentang pH-nya 4,7 sampai 8. Kemudian untuk bau urin berbau khas cenderung seperti amonia dan dipengaruhi jenis makanan. Kalau kamu makan makanan yang
mengeluarkan bau tajam seperti petai atau jengkol biasanya akan terbawa ke urin. Nah, untuk komposisi urin sendiri terdiri atas 95% air dan zat-zat terlarut. Zat terlarut dalam urin meliputi zat buangan nitrogen, misalnya urea, asam urat, dan kreatinin, benda keton yaitu hasil metabolisme lemak, asam hipurat dari pencernaan sayuran dan buah, toksin atau racun, zat kimia asing, pigmen, zat warna, enzim, vitamin, dan hormon. Dan juga elektrolit meliputi ion natrium, klorin, kalium, amonium, dan magnesium. Untuk zat-zat yang terkandung dalam urin abnormal, ini perlu diwaspadai. Jika urin kalian mengandung zat-zat ini, berarti urin kalian abnormal. Urin abnormal dapat mengandung albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, dan badan keton yang jumlahnya melebihi normal. Oke, selamat belajar.